Shalom adik-adik Sunday School semuanya. Selamat hari Jumat Agung. Nah, pada hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Untuk itu ibadah kita hari ini adalah untuk memperingati hari tersebut. Yuk, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata kerajaan sorga, terima kasih hari ini kita bisa berkumpul bersama lewat online untuk memperingati hari di mana Engkau disalib untuk menebus dosa kami. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah tentang 7 firman yang Engkau ucapkan di atas kayu salib. Berkatilah Pak Guru Heri untuk bisa menyampaikan firman yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga berkati setiap kami yang mendengar dengan hati yang lembut supaya benih firman-Mu bisa tertanam dengan baik. Berkati kami juga dengan telinga yang bisa mendengar dan bisa menyimpan firman-Mu yang mungkin belum bisa kami mengerti hari ini ya Bapa. Biarlah dengan kasih karunia-Mu itu kami bisa bersyukur bahwa Engkau telah disalib untuk kami, sehingga kami bisa senantiasa bersyukur atas kemurahan hati-Mu yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kiranya kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pertama-tama adik-adik tentu sudah pada tahu kan, kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang tidak bisa bicara dengan manusia tanpa perantaraan korban bakaran. Tapi karena kasihnya kepada manusia yang sebegitu besarnya, Ia rela menjelma menjadi manusia yang hina, supaya bisa dilihat dan berbicara dengan manusia. Ia ingin menyampaikan rahasia hidup kekalnya kepada kita semua, supaya kita bisa mendapat hidup kekal bersama dengan Dia suatu hari kelak.
entah dengan cara dibangkitkan ketika kita mati, atau dengan cara diubah ketika kita masih hidup. Tapi karena adanya dosa, kita jadi tidak bisa beribadah kepadanya, tidak bisa hidup bersama dengan dia, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar atau berbicara kepadanya. Oleh karena itu, kita memerlukan korban persembahan yang sempurna, supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia lagi. Kalau di zaman dulu, sebelum ada Tuhan Yesus, umat Israel harus mengorbankan binatang untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Itu pun harus dengan perantaran imam. Tapi sebaik apapun binatang sebagai korban bakaran, tidak pernah ada yang sempurna. Sehingga harus dilakukan berulang-ulang setiap kali kita mau beribadah kepadanya. Nah, karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia, selain ia ingin memberitahukan rahasia hidup kekalnya kepada kita, dia pun menyediakan korban bakarannya juga, supaya dosa yang menjadi penghalang di antara manusia dengan Tuhan bisa dihapus atau lunas dibayarkan dengan darahnya, sehingga kita bisa beribadah dan hidup bersama dia. Nah, untuk menjadi korban bakaran itulah Tuhan kita harus mati di atas kayu salib. Nah, tahukah adik-adik kalau Tuhan Yesus itu digantung di atas kayu salib selama 6 jam di hari Jumat, di minggu sengsara ini, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Selama 6 jam yang penuh kesengsaraan ini, Tuhan Yesus masih tetap menyampaikan firman kepada kita umatnya. Tuhan Yesus menyampaikan 3 firman dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. 3 firman itu adalah, yang pertama itu ada di Lukas 23 ayat 34. Kepada orang-orang yang menyalibkan dia, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua dicatat di Lukas 23 ayat 43. Itu Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat ketika disalib bersama dengan dia, yaitu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, yang ketiga itu ada di Yohanes 19 ayat 25-27. Tuhan Yesus berkata kepada Maria ibunya, ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Inilah ibumu." Nah, Tuhan Yesus Kristus menyampaikan 4 firman lagi dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Di mana mulai dari jam 12 siang itu, tiba-tiba langit menjadi gelap dan kegelapan meliputi semua daerah itu. Nah, 4 firman itu adalah, yang pertama, itu dicatat di Matius 27 ayat 46, yaitu, "Eli, Eli, lama sabachthani." Yang kedua, itu dicatat di Yohanes 19 ayat 28, yaitu, "Aku haus." Yang ketiga, dicatat di Yohanes 19 ayat 30, yaitu, "Sudah selesai." Yang keempat, itu dicatat di Lukas 23 ayat 46, yaitu, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sekilas, perkataan-perkataan ini hanya terdengar seperti perkataan-perkataan manusia biasa. Tapi kalau kita memang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, maka kita tahu bahwa semua perkataan yang keluar dari mulut Tuhan adalah firman. Karena apapun yang ia katakan atau firmankan, pasti akan terlaksana. Hanya karena dosa kita sajalah yang membuat kita tidak bisa berkomunikasi atau tidak mengerti apa yang Tuhan firmankan atau Tuhan katakan. Karena kita hanya berusaha untuk mengartikan hal-hal surgawi yang Tuhan sampaikan kepada kita dengan hal-hal duniawi yang kita pikirkan. Nah, ini berikutnya 7 firman yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib bisa dibilang sebagai firman pelangi juga. Ketika terang yang tidak kelihatan oleh mata melewati tetesan air yang bersih, maka akan memantulkan 7 warna pelangi yang sebelumnya tidak terlihat. 7 firman yang Tuhan Yesus Kristus ucapkan adalah firman terang yang sempurna. Ketika kita disucikan oleh darah Yesus dan menerima firman-Nya, maka firman pelangi dinyatakan lewat iman kita. Nah, pendeta senior kita, yaitu pendeta Abraham Pak, itu dengan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus mengajarkan kepada kita bahwa 7 firman itu seperti 7 warna pelangi yang menjadi satu, yang begitu indah, seperti di zaman Nuh. Tuhan menjadikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghakimi manusia dengan air bah lagi. Yang mana juga berarti pelangi adalah janji pengampunan
atau penyelamatan Tuhan terhadap kita umatnya. Nah, pelangi itu ada 7 warna kan? Nah, ini Pak Guru bacakan satu-satu warna pelangi dan apa artinya menurut pendeta senior kita. Pertama adalah warna biru atau warna langit pada pelangi ya. Itu menyimbolkan pengampunan Tuhan kepada manusia yang memberikan pengharapan hidup kekal kepada manusia. Yang kedua adalah warna hijau. Itu menyimbolkan kehidupan. Karena Yesus Kristuslah juru selamat kita, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Yang kedua adalah warna kuning, yang berarti diberikan penghiburan. Keempat, warna merah atau darah, menyimbolkan kesengsaraan kayu salib. Kelima, warna ungu, itu menyimbolkan kasih karunia kuasa. Karena dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah berkekurangan apapun. Yang berikutnya adalah warna jingga, itu melambangkan kasih karunia iman, di mana kita tidak boleh bersungut-sungut, tapi selalu hanya ada syukur di dalam hati kita, sekalipun kita di dalam situasi yang susah ataupun terjepit. Terakhir adalah warna putih, melambangkan kasih karunia penyucian. Setelah penghakiman atas dunia melalui air bah pada zaman Nabi Nuh itu, muncullah keteraturan yang baru. Yang lama dan yang berdosa sudah dibersihkan. Maka manusia pun disucikan dan dibersihkan, dijadikan manusia yang baru melalui darah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, semoga adik-adik semua bisa menjadi anak-anak yang bisa memperlihatkan firman pelangi di setiap saat dalam kehidupan adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Sekian dulu untuk firman hari ini. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.